Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagi anak-anak, gimana kabarnya? Baik. Alhamdulillah. Hadir semua? Hadir. Oke, siap. Ya. Nah, sebelum kita memasuki pembelajaran, alangkah baiknya kita apa dulu? Berdoa terlebih dahulu. Oke. Berdoa dipimpin sama yang paling belakang. Jadi tema pembelajaran kita kali ini adalah mengenai globalisasi dan manfaatnya. Nah, di sini sebelum kita memasuki pembelajaran, alangkah baiknya di sini kita bernyanyi dahulu ya. Bernyanyi lagu kebangsaan Indonesia Raya. Yo, semuanya berdiri. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tertumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Selesai. Mau tambah lagi? Lagu perjuangan. Tahu lagu-lagu nasional? Masa tidak tahu? Garuda Pancasila itu juga termasuk lagu nasional. Ada yang bisa? Pura-pura tidak tahu. Yo, nyanyi bersama. 1, 2, 3, Garuda Pancasila ya. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa.
sekarang silahkan buka bukunya. Oh iya, sebelumnya bisa dibagi kelompok, berhitung 1, 3 kelompok ya. Berarti ini belakang 1, 2, 3 kelompok. Oke, silahkan berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Dampak kegiatan ekonomi masyarakat. Nah, untuk yang lain, tiap kelompok silahkan nanti ketika ada informasi yang penting, desa penting, silahkan dicatat di bukunya ya. Di sini ada pengaruh positif dan negatif globalisasi. Di bawah, yang bagian ilmu pengetahuan sosial. Di situ ada pengaruh positif dan negatif globalisasi. Silakan per kelompok untuk membaca dan mencatat informasi yang penting. Pada subtema kemarin, subtema 1 itu kan sudah membahas mengenai peranan Indonesia di bidang ekonomi dan sosial budaya di ASEAN. Nah, di sini ada foto ketika presiden kita mengikuti KTT di Asia Tenggara, KTT APES di Asia Tenggara. Ada yang tahu fotonya? Ada yang sudah tahu belum? Belum? Nih. Ini fotonya. Nah. Maju. Foto presiden siapa? Presiden Jokowi dan dengan perwakilan dari negara-negara dalam konteks. Nah, setelah melihat foto barusan, apa yang kamu ketahui tentang peran Indonesia di antara negara-negara di wilayah Asia pada umumnya dan di wilayah Asia Tenggara pada khususnya. Nah, ini adalah peta Asia Tenggara. Nah, bisa dilihat. Ini adalah peta negara-negara di Asia Tenggara. Peta Asia Tenggara. Ada berapa negara di Asia Tenggara? Perwakilan kelompok maju. Yuk. Yuk, dekat. Bukan. 11. Pertama, negara-negara di Asia Tenggara itu ada 11 ya. Yang pertama apa tadi? Laos. Bukan Laos. Laos. Negara ASEAN. Nah, jadi barusan negara-negara di ASEAN itu ada 11. Yang termasuk negara ASEAN itu ada 11 peta Asia Tenggara. Yang pertama Laos, kedua Thailand, tiga Myanmar, 4 5 Vietnam, 6 Malaysia, 7 Singapura, 8 Brunei Darussalam, 9 Indonesia, 10 Filipina, 11. Timor Leste. Nah, itu ya. Sebanyak 21 kepala negara dari Asia Pasifik hadir di forum APES, termasuk Presiden Amerika Serikat. Siapa tadi? Presiden Amerika Serikat yang tadi disebutkan. Nah, Bapak Presiden Barack Obama. Presiden
Xi Jinping, Presiden Rusia Vladimir Putin, dan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe. Forum ini juga dihadiri hampir 500 orang pemimpin perusahaan besar di dunia. Tuh, hampir 500 orang pemimpin perusahaan. Selama forum ini berlangsung, isu-isu ekonomi dunia dikemukakan. Presiden Jokowi mengakui Indonesia memiliki daya tarik cukup kuat dari para pemimpin dunia. Indonesia tidak terpengaruh adanya tarik-menarik kepentingan para pemimpin dunia. Indonesia bersikap dalam posisi di tengah dan menempatkan politik luar negeri bebas aktif sebagaimana amanat konstitusi. Jadi Indonesia mah tidak terkait ke kanan atau ke kiri. Jadi itu bebas. Makanya di sini disebutkan Indonesia itu menempatkan politik luar negeri bebas aktif. Lalu Indonesia di era globalisasi sekarang ini menjadi satu negara yang menjadi rebutan dunia, terutama para peserta APES. Pasalnya, Indonesia punya posisi strategis di kawasan ASEAN dan Asia serta dunia. Untuk peran Indonesia, apa yang kamu ketahui tentang peran Indonesia di antara negara-negara di wilayah Asia pada umumnya dan wilayah Asia Tenggara pada khususnya? Ada yang tahu? Peran Indonesia di bidang ekonomi dan lingkup ASEAN. Nah, dalam bidang ekonomi, Indonesia aktif berperan serta dalam berbagai kegiatan. Ada? Nah, seperti perdagangan, terus apa lagi? Produksi dan investasi. Beberapa peran yang dilakukan Indonesia dalam bidang ekonomi antara lain kegiatan perdagangan Indonesia mengadakan hubungan dagang dengan Korea Selatan dan menjadi anggota WTO. Nah, selanjutnya ada peranan Indonesia dalam bidang sosial budaya di ASEAN. Indonesia aktif ikut serta dalam berbagai kegiatan kerjasama sosial budaya internasional, baik pada tingkat regional ASEAN atau tingkat dunia. Keikutsertaan kerjasama antar negara bidang sosial budaya antara lain peserta dan tuan rumah berbagai kompetisi ilmu pengetahuan, aktif dalam program pertukaran pelajar, peserta dan tuan rumah berbagai ajang olahraga internasional. Nah, seperti yang kemarin-kemarin yang SEA Games. Ada yang SEA Games yang kemarin perlombaan antar negara. Ada yang AFF, AFC. Kalau itu yang permainan sepak bola. Itu dalam bidang ajang olahraga internasional. Terus kemarin juga Piala Dunia. Nah, terus ini aktif dalam program pertukaran pelajar. Dari sini ada yang pengen belajar ke luar negeri? Enggak mau? Belajar sekolah ke luar negeri? Pengen? Angkat tangan. Angkat tangan. Harus yakin. Nih, teman saya di situ di kampus itu ada satu kelas saya, teman dekat saya itu orang Thailand. Kuliah di situ di Purwokerto. Anak Thailand kuliah di Indonesia itu lewat beasiswa. Kan hebat. Terus ada teman lagi orang situ, orang Pangandaran. Dia kuliah di Kairo. Tahu Kairo di mana? Al-Azhar tahu di mana? Al-Azhar Mesir. Ada yang kuliah di Mesir. Itu kenapa? Karena kita harus giat belajar. Itu mau kemana pun kalau punya ilmunya pasti
Bisa. Ada yang bercita-cita tinggi? Cita-cita kamu apa? Pengen jadi apa? Guru. Oke, sini. Tepuk tangan. Oke. Fotografer profesional. Terus presiden. Dokter, bagus dokter. Ada guru, ada dokter. Suster, masa suster? Presiden dan wakil. Nah, di sini katanya bahasa Indonesia dinilai layak menjadi bahasa ASEAN karena merupakan bahasa dari negara dengan penduduk yang besar. Bahasa Indonesia berasal dari negara dengan penduduk sekitar 250 juta jiwa. Seharusnya bisa menjadi bahasa ASEAN. Kata guru besar tetap bidang linguistik Universitas Mataram, Profesor Dr. Mahsun MS. Rupanya gelarnya ya. Digelar wicara internasionalisasi bahasa Indonesia di Universitas Negeri Jakarta. Tadi yang kemarin positif dan negatif globalisasi. Nah, arus globalisasi yang melanda seluruh dunia memiliki dampak bagi bidang sosial dan budaya suatu bangsa. Pada awalnya dampak globalisasi hanya dirasakan di kota-kota besar di Indonesia. Dengan majunya teknologi komunikasi dan informasi serta transportasi, globalisasi saat ini telah menyebar ke seluruh penjuru tanah air. Arus globalisasi yang penyebarannya sangat cepat dan luas membawa dampak positif dan negatif. Tadi untuk dampak positifnya apa? Kelompok 1. Dampak positif yang pertama, meningkatkan etos kerja yang menjadi kerja keras kelompok 1. Ya, jadi meningkatkan etos kerja yang tinggi, suka bekerja keras, memiliki jiwa kemandirian, rasional dan sportif. Yang kedua, dampak positif yang kedua, tingkat kehidupan yang baik. Yang ketiga, kemajuan di bidang teknologi, komunikasi dan transportasi memudahkan kehidupan manusia. Nah, sekarang dampak negatifnya. Satu, makin mudahnya nilai-nilai orang masuk ke Indonesia baik melalui televisi, internet maupun media lainnya yang banyak dilakukan oleh masyarakat. nah yang kedua, Makin lunturnya semangat gotong royong, solidaritas, kepedulian dan kesetiakawan sosial. Yang Terjadi ketiga, sifat mementingkan diri sendiri, individualisme. nah tadi makin mudahnya nilai-nilai Barat masuk ke Indonesia baik melalui televisi, internet maupun media lainnya yang banyak ditiru oleh masyarakat. Sekarang kan banyak ya di HP banyak video-video tentang style atau gaya orang-orang Barat yang suka dipakai sama orang Indonesia. Sebenarnya dari segi pakaian yang gimana? Pensiun, pakai jeans, pokoknya kelihatan lah. Itu kan budaya Barat. Harusnya itu juga. Terus selanjutnya ada tentang menghemat energi listrik yang bagian IPA. Ilmu pengetahuan alam, menghemat energi listrik. Coba dibaca itu yang bagian menghemat energi listrik. Jadi cara menghemat energi listrik adalah dengan apa aja? Yang menggunakan listrik sepenuhnya saja. Matikan lampu di jam tertentu. Jangan menghidupkan alat pemanas nasi terus menerus. Terus ketika kita sudah nonton TV, sudah selesai nonton TV, jangan lupa colokannya juga dicabut. Kalau nggak ditonton, dimatikan aja. Terus lampu kalau udah siang harus dimatikan untuk menghemat energi. Karena lama-lama kalau dipakai terus itu energi alam kita bisa habis. Makanya harus diirit biar pulsa akan mahal.
Sudah selesai ya?